Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isra Henesi dengan NIM 230-233. Saya dari kelas 5A. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang apa sih multikulturalisme itu. Nah, teman-teman, bukan pekerjaan yang mudah untuk merumuskan jawaban atas pertanyaan apa itu multikulturalisme. Mengingat multikulturalisme berkaitan dengan budaya, ada banyak definisi budaya yang pernah diajukan oleh para ahli. Sehingga Raymond William menyatakan bahwa istilah kultur merupakan salah satu istilah yang paling sulit didefinisikan di dalam kamus bahasa Inggris. Selain daripada itu, multikulturalisme juga menunjukkan pada kemajemukan budaya dan akhirnya multikulturalisme juga mengacu pada sikap yang khas terhadap kemajemukan budaya tersebut. Multikulturalisme meliputi sebuah pemahaman, penghargaan, dan penilaian atas budaya seseorang, serta sebuah penghormatan dan keingintahuan tentang budaya etnis lain. Multikulturalisme meliputi sebuah penilaian terhadap budaya-budaya orang lain, bukan dalam artian menyetujui seluruh aspek dari budaya-budaya tersebut. Nah, melainkan mencoba untuk melihat bagaimana sebuah budaya yang asli dapat mengekspresikan nilai bagi anggota-anggota sendirinya. Menurut H.R. Tilaar, multikulturalisme merupakan upaya untuk menggali potensi budaya sebagai kapital yang dapat membawa suatu komunitas dalam menghadapi masa depan yang penuh resiko. Pengertian lain juga diusulkan oleh Dwi Cipta dalam tulisannya yang berjudul Sastra Multikultural, yaitu multikulturalisme jangan dipahami sebagai suatu doktrin politik dengan suatu kandungan program maupun suatu aliran filsafat dengan suatu keketatan teori tentang ruang hidup manusia di dunia, melainkan suatu perspektif atau suatu cara pandang tentang kehidupan manusia. Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa multikulturalisme di satu pihak merupakan suatu pendekatan yang menawarkan paradigma kebudayaan untuk mengerti perbedaan-perbedaan yang selama ini ada di tengah-tengah masyarakat kita dan di dunia. Namun, multikulturalisme bukan merupakan cara pandang yang mengamankan kebenaran-kebenaran lokal, melainkan justru mencoba untuk pihak-pihak yang saling berbeda untuk dapat membangun sikap yang saling menghormati satu sama lain terhadap perbedaan-perbedaan kemajemukan yang ada agar terciptanya perdamaian dan dengan demikian kesejahteraan terdapat dinikmati oleh seluruh umat manusia. Multikulturalisme memiliki 5 jenis. Yang pertama, multikulturalisme isolasionis, yaitu mengacu pada visi masyarakat sebagai tempat kelompok-kelompok budaya yang berbeda menjalani hidup mandiri dan terlibat dalam saling interaksi minimal sebagai syarat yang niscaya untuk hidup bersama. Yang kedua, ada multikulturalisme akomodatif, yaitu pada visi masyarakat yang bertumpu pada suatu budaya dominan dengan penyesuaian dan pengaturan yang pas untuk kebutuhan budaya minoritas. Yang ketiga, ada multikulturalisme mandiri, yaitu mengacu pada visi masyarakat di mana kelompok-kelompok budaya besar mencari kesetaraan dengan budaya dominan dan bertujuan menempuh hidup mandiri dalam suatu kerangka politik kolektif yang dapat diterima. Yang keempat, ada multikulturalisme kritis, yaitu merujuk pada visi masyarakat sebagai tempat kelompok-kelompok kultural kurang peduli untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang kelima, ada multikulturalisme
kosmopolitan, yaitu mengacu pada visi masyarakat yang berusaha menerobos ikatan-ikatan kultural dan membuka peluang bagi para individu yang kini tidak terikat pada budaya khusus. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan tentang masyarakat yang berkulturalisme. Nah, teman-teman, Indonesia ini terdiri dari ribuan pulau dan ratusan suku dengan budaya masing-masing. Dalam dunia yang semakin terbuka, maka perjumpaan dan pergaulan antar suku semakin mudah. Nah, di satu sisi, kenyataan ini menimbulkan kesadaran akan perbedaan dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, perbedaan tidak dikelola dengan baik, maka akan menjadi kenyataan. Di lain pihak, kenyataan ini juga menimbulkan kesadaran perlunya dan pentingnya dialog dalam kehidupan yang makin terbuka saat ini. Jadi, dengan demikian, sikap multikultural merupakan sikap yang terbuka dalam perbedaan. Mereka yang memiliki sikap multikultural berkeyakinan bahwa perbedaan bila tidak dikelola dengan baik memang bisa menimbulkan konflik. Namun, bila kita mampu mengelola dengan baik, maka perbedaan justru memperkaya dan bisa sangat produktif. Salah satunya, syarat agar sikap multikultural menjadi efektif yaitu bila kita mau menerima kenyataan yang hakiki bahwa manusia bukan makhluk yang sempurna. Manusia itu adalah makhluk yang selalu menjadi, padahal agar dapat menjadi manusia yang saling membutuhkan satu sama lain. Dengan perkataan lain, sikap yang seharusnya mendasari masyarakat multikultural yaitu sikap yang rendah hati atau bisa dibilang menerima kenyataan bahwa tidak ada seorang pun yang mampu memiliki kebenaran yang absolut, karena kebenaran yang absolut melampaui ruang dan waktu, padahal manusia adalah makhluk yang terikat pada ruang dan waktu. Nah, kita merupakan makhluk yang berjalan bersama menuju kebenaran absolut tersebut. Untuk itu, kita perlu mengembangkan sikap yang hormat akan keunikan masing-masing pribadi atau bisa kelompok tanpa membedakan entah dari atas gender, agama, dan etnis. Selain daripada itu, perlu juga mengembangkan sikap yang hormat pada masing-masing pribadi atau kelompok dengan cara-cara berbeda mereka masing-masing. Demikian penjelasan dari saya tentang multikulturalisme, jenis-jenis multikulturalisme, dan masyarakat yang bermultikulturalisme. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.